Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada perang dingin di dalam bisnis Anda sendiri? Di satu sisi, ada mimpi besar buat bangun merek yang keren, yang diingat orang. Tapi di sisi lain, ada target penjualan yang ngejar-ngejar, yang harus tercapai, ya sekarang juga. Nah, konflik inilah yang sering kali nggak kita sadari, tapi diam-diam bisa menggerogoti keuntungan bisnis Anda. Kita mulai dari gejala yang paling umum ya, ketergantungan sama yang namanya diskon. Hayo, ngaku siapa yang sering pakai jurus ini? Memang sih ini cara paling cepat buat naikin pendapatan, kelihatannya berhasil, tapi percaya deh, ini adalah pedang bermata dua yang bisa sangat berbahaya dalam jangka panjang. Nah, coba deh jawab pertanyaan ini dalam hati. Jujur aja, apakah perusahaan Anda lagi ada di situasi ini? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak yang ngalamin. Ini yang kita sebut jebakan diskon. Sebuah lingkaran setan di mana Anda terus-terusan mengorbankan nilai merek Anda demi angka penjualan sesaat. Biar lebih gampang paham konfliknya, kita pakai perumpamaan ya. Bayangin ada dua atlet di perusahaan Anda. Yang satu, pelari maraton. Satunya lagi, pelari cepat atau sprinter. Yang pertama, si branding. Nah, dia ini pelari maraton. Santai, napasnya panjang, nggak buru-buru. Tujuannya bukan buat menang hari ini atau besok, tapi buat bangun reputasi yang kokoh, yang bikin pelanggan milih Anda terus, bahkan rela nunggu. Ini investasi kepercayaan, investasi emosional. Terus ada lawannya, si penjualan. Ini dia sprinternya. Fokusnya cuma satu, garis finish. Pokoknya gimana caranya transaksi terjadi secepat mungkin. Tujuannya, ya mengubah produk jadi duit. Di sini, saat ini juga, nggak pakai nanti. Tabel ini, wah, ngerangkom semuanya dengan jelas banget. Coba lihat, baris fokus. Merek itu soal persepsi, penjualan itu soal transaksi. Atau lihat lini masa, jangka panjang lawan jangka pendek. Gampangnya gini deh, yang satu sibuk menanam pohon, yang satunya lagi maunya langsung panen buahnya. Beda banget kan? Jadi apa yang terjadi kalau dua kekuatan ini nggak akur? Kalau si pelari maraton lari ke kanan, si sprinter malah lari ke kiri. Nah, ini dia. Kalau mereka sampai tabrakan, akibatnya bisa fatal banget buat bisnis. Inilah bencananya. Bayangin, tim marketing udah capek-capek bangun istana pasir yang megah, namanya merek. Tiba-tiba tim sales datang bawa bulldozer diskon dan obral, hancur deh itu istana demi ngejar target bulanan. Ini nggak cuma bikin merek jadi kelihatan murahan, tapi juga bikin pelanggan bingung. Ujung-ujungnya, Anda cuma bisa bersaing banting-bantingan harga. Tapi, gimana kalau kita bisa bikin mereka damai? Gimana kalau mereka bisa lari bareng, saling dukung? Nah, disitulah keajaibannya muncul. Solusinya adalah sebuah konsep yang kita sebut brand selling management. Gampangnya gini deh, setiap kali tim sales jualan, mereka harus sambil menceritakan kisah merek Anda. Sebaliknya, merek Anda yang kuat itu harusnya bikin proses jualan jadi enteng banget. Jadi mereka nggak lagi saling sikut, tapi saling menguatkan. Rumus ini, anggap aja ini cetak biru dari mesin performa bisnis Anda. Kinerja penjualan itu hasilnya. Nah, mesin ini digerakkan oleh dua komponen utama. Ekuitas merek Anda, seberapa kuat si merek Anda di mata orang, dan kemampuan tim penjualan Anda. Nggak bisa cuma salah satu yang jago, dua-duanya harus sama-sama kuat biar mesinnya jalan kencang. Kalau ini berhasil, Anda menciptakan sebuah siklus positif yang menguntungkan. Dimulai dari merek yang kuat, yang otomatis membangun kepercayaan. Kalau orang udah percaya, kan jadi lebih gampang buat meyakinkan mereka. Hasilnya, tingkat konversi penjualan meningkat. Dan yang paling keren, biaya buat dapetin satu pelanggan jadi lebih murah, lebih efisien. Keuntungan inilah yang bisa Anda putar lagi buat memperkuat merek Anda. Siklusnya muter terus. Oke, ini kan baru teori ya. Biar lebih kebayang, yuk kita intip rahasia dapurnya para raksasa. Kita akan lihat gimana Apple dan Nike jadi master dalam permainan ini. Gimana sih cara mereka? Pertama, Apple. Ini dia pertanyaan yang bikin kompetitornya pusing 7 keliling. Kok bisa-bisanya produk yang harganya selangit itu laku keras, bahkan orang sampai rela antre berjam-jam? Jawabannya ada di sini. Apple membangun kepercayaan yang tebal banget, kayak perisai. Janji mereka soal inovasi dan kualitas itu selalu ditepati. Ingat, mereka itu nggak jualan ponsel, mereka jualan status, jual eksklusivitas. Makanya setiap toko, setiap iklan, bahkan sampai kotaknya pun, semuanya memperkuat cerita premium ini. Bagi mereka, merek itu bukan biaya, tapi investasi paling berharga. Itulah yang bikin harga mahal mereka jadi terasa masuk akal. Sekarang kita pindah ke Nike. Mereka nggak jualan sepatu. Mereka itu jualan sebuah ide, sebuah semangat yang terangkum dalam 3 kata sakti ini.
Ini dia kekuatan branding yang mainnya di hati. Nike itu berhasil menyambungkan produk mereka langsung ke emosi kita. Mereka nggak bilang, beli sepatu ini biar larimu kencang. Tapi mereka bilang, pakai ini dan kamu bisa melakukan apapun. Keyakinan inilah yang menciptakan fans seumur hidup, bukan sekadar pembeli satu kali. Nah, setelah kita bahas panjang lebar, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apa langkah selanjutnya untuk bisnis Anda? Semuanya bermuara pada satu pertanyaan yang sangat fundamental. Perusahaan-perusahaan terhebat di dunia udah tahu jawabannya. Mereka nggak pernah melihat merek sebagai pos anggaran yang bisa dipotong seenaknya pas lagi susah. Justru sebaliknya, merek adalah aset paling berharga yang membuat penjualan jadi lebih mudah dan pertumbuhan jadi berkelanjutan. Jadi pertanyaannya untuk Anda, apakah merek Anda sedang bekerja untuk Anda, atau Anda yang terus bekerja mati-matian hanya untuk penjualan sesaat?